Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillahi ajma'in, amma ba'd. Pada siang ini kita melanjutkan pelajaran shorob kita, tasrif dasar ya, dari buku kita. Hari ini kita akan melanjutkan pelajaran berikutnya setelah sebelumnya kita telah membahas pelajaran tentang sighah. Sighah yaitu bentuk kata dalam bahasa Arab. Kita telah menyelesaikan ada 14 contoh atau 13 ya. 13 bentuk sighah. Di antaranya fi'il madhi, mudhari, amar, masdar dan lain-lain. Itu adalah jenis-jenis kata dalam bahasa Arab yang mana ketika bentuk sighah ini berubah, maka akan juga berubah maknanya di dalam penerjemahan. Karena itu kalian harus tahu rumus-rumus ini, seperti bagaimana bentuk sighah fi'il madhi, misalnya daraba. Kalau fi'il mudhari yadribu ya. Perbedaannya di mana? Kalau kita lihat barisnya, maka daraba barisnya fathah semua. Yadribu ya, huruf awalnya adalah ya. Dan baris akhirnya yang sering itu adalah baris dhamma seperti itu. Jadi fa'ala timbangannya fa'ala, yadribu timbangannya yaf'ilu. Jadi harus sama semua. Baik, sekarang kita melanjutkan kepada pelajaran berikutnya, halaman 21 ya. Itu bab baru tentang dhamir. Tentang dhamir. Silakan kalian lihat di bawah itu ya, di buku kalian halaman 21. Dhamir adalah apa yang dikenal dengan kata ganti. Dan berikut adalah tabel yang menerangkan salah satu macam dhamir. Berikut klasifikasi fungsi dan maknanya. Jadi yang pertama itu ya, ada namanya al-ghaibah, orang yang ketiga atau yang dibicarakan. Kalau di layar kita lihat di situ ya. Jadi ini namanya adalah al-ghaibah ya, al-ghaibah. Al-ghaibah. Ya. Huwa, huma, hum, hiya, huma, hunna. Ya, ini semua ada 6, itu disebut dengan ghaibah, yaitu dhamir kata ganti orang yang dibicarakan. Huwa misalnya dia laki-laki ya. Dia berarti orang yang tidak ada di sini di hadapan kita, berarti orang yang dibicarakan. Juga dengan huma sama. Huma adalah orang yang dibicarakan, mereka berdua. Hum juga seperti itu, bentuk jamak. Kalau huwa ini orang yang satu orang, kalau huma 2 orang, kalau hum 3 orang ke atas. Kemudian lawannya hiya. Kalau huwa dia laki-laki, hiya dia perempuan. Huma sama 2 orang perempuan. Jadi huma antara laki-laki dan perempuan sama-sama huma ya. Kemudian hunna berarti 3 ke atas ya, 3 sampai seterusnya disebut dengan hunna, mereka perempuan. Ini ada 6 ya, ada 6 seperti di buku kita. Itu disebut dengan orang ketiga atau disebut dengan al-ghaibah atau ghaib. Ghaib yang tidak hadir. Berikutnya anta, antum, antum, anti, antuma, antuna, ada 6 juga ya. Itu disebut dengan ya, anta, antuma, antum, anti, antuma, antuna adalah disebut dengan al-khitab atau al-mukhatab, yaitu orang yang kedua, orang yang diajak berbicara, lawan bicara kita namanya. Jadi al-khitab jadi adalah orang yang diajak berbicara. Anta misalnya, kamu laki-laki, berarti kalau kita bilang kamu, itu berarti otomatis orangnya ada bersama kita.
hadir di hadapan kita. Kalau untuk yang 2 orang laki-laki, kalian berdua antuma. Kalau 3 orang ya dan seterusnya, dibilang antum, kalian laki-laki. Nah, jadi kalau kita memanggil seseorang di depan kita, kalau dia 1 orang, anta, ya akhi, anta ini harus semangat lagi belajar gitu kan. Tapi kalau dia banyak, misalnya ustaz gitu kan, memanggil kalian semua yang banyak di sini ustaz, bukan memanggil kalian anta semuanya, nggak seperti itu. Tapi apa? Antum semuanya di sini, tolonglah semangat belajar, jangan malas-malas menghafal. Nanti kalau malas menghafal, kalian nggak paham, kan gitu. Nah, jadi Ustadz betul ngomongnya kepada kalian, karena kalian banyak di situ, ya kan, banyak muridnya, ya di hadapan Ustadz banyak, makanya disebut dengan antum. Jadi kalau ada seseorang yang berbicara sama kawannya sendirian, jadi ndak jangan dibilang dengan antum, ya akhi, antum, apalagi 1 orang, itu nggak betul, ya nggak betul. Mana betulnya? Anta penggunaannya, anta, gitu ya. Nah, kemudian kalau untuk perempuan, kalau anta untuk laki-laki, anti, kamu perempuan, antuma sama dengan yang laki-laki. Antunna, ini lawan daripada antum. Antum untuk laki-laki banyak, antunna untuk perempuan, ya 3 dan seterusnya. Ya, jadi misalnya Ustadz ya lagi berbicara kepada murid-murid ya. Di sini ada laki-laki banyak ya, berarti antum. Di sini sebelah sini ya ada murid atau perempuan sebelah sini, berarti antunna. Jadi Ustaz bilang antum dan antunna ya, yang di sini ya, tolong kerjakan latihan halaman sekian. Nah, itu betul Ustaz ngomongnya. Jadi antum sebelah sini, antunna sebelah sana, seperti itu penggunaannya. Baik, berikutnya yang terakhir, ana nahnu. Ini disebut dengan orang ke-1, orang pertama, berarti yang berbicara, ya. Jadi kalau untuk kata ganti ustaz sendiri misalnya, maka ustaz enggak lagi menyebutkan nama, tapi menyebutkan kata gantinya. Saya pribadi jujur, ya. Saya pingin muridnya itu lebih giat lagi belajar. Apalagi kondisi seperti ini, ya, terbatas, susah mengontrolnya karena di rumah daring. Nah, jadi Ustadz menggunakan dengan kata ana, saya. Tapi kalau kita di sini banyak para ustadz, para yang pembicara, nah, saya bilang kami di sini berarti ada guru-guru beberapa orang nanti akan berbicara, misalnya kami di sini betul-betul mengharapkan kepada kalian semuanya untuk lebih giat lagi belajar. Berarti nahnu lah digunakan, nahnu, gitu kan, seperti itu. Jadi ana nahnu adalah kata ganti orang pertama itu untuk mutakallim. Baik, barakallahu fikum. Baik, kalau kita perhatikan tabel berikut ini ya di layar. Dhamir di sini ya. Kalau kita aplikasikan ya di dalam sebuah kata. Ini contoh dhamir ya di dalam kata fa'alta ya, atau fa'altu. Di dalam kata dia tertulis tu, padahal takdirnya adalah ana. Jadi di dalam fa'altu, tu artinya adalah ana sebenarnya, ana. Jadi dia fa'il atau pelaku ini, pelaku. Kemudian fa'alna panjang dia pakai alif, ya, pakai alif panjang. Itu sebenarnya adalah nahnu, penggunaan untuk nahnu. Kemudian fa'alta,
Tahnya itu ta adalah anta sebenarnya, engkau laki-laki. Fa'altuma, tuma adalah sikat daripada antuma domirnya. Fa'altum, tum itu adalah antum. Ini mirip ya, mirip, mudah. Kalau yang tu tadi agak susah kita memahaminya. Tu ini maksudnya apa? Ini asalnya adalah fa'ala asalnya. Fa'ala ya. Fa'ala lalu menjadi fa'altu. Tu adalah pengganti daripada ana. Jadi jangan lagi fa'ala ana, enggak seperti itu. Ya, dalam kata. Berikutnya fa'alti, ya ti itu untuk anti. Fa'al apa nih? Tunna ya. Fa'al tunna itu untuk antunna. Fa'ala alifnya itu adalah untuk apa itu? Untuk antuma ya, untuk ummah. Ini untuk apa nih? Ghaibah. Untuk yang tidak hadir. Fa'ala itu alifnya itu adalah huma. Huma ya. Kemudian fa'alu ya, wawnya itu adalah menunjukkan dia hum. Pengganti daripada hum, domir hum. Kemudian fa'alata ya, tahnya itu adalah huma ya. Ya, huma juga ya. Kemudian fa'alna, nah adalah untuk hunna. Nah, itu kalau fi'il madhi. Ya, kalau mudhari'nya yaf'alani, yaf'aluna, taf'alani, taf'aluna, taf'alina, taf'alani, taf'alna. Ya, ini cuma contoh dalam kata. Jadi intinya untuk depannya nanti kalian harus tahu ya. Jadi kalau fa'altu asalnya fa'ala tambah tu ya. Kalau kalian tuliskan nanti ya. Dalam kata nanti akan kita tulis seperti ini ya. Fa'ala itu adalah asal ya, asal kata. Jika untuk menambahkan dia domir ya, domir ana misalnya. Fa'ala tambah domir ana. Maka dia akan menjadi gimana caranya? Fa'ala artinya melakukan. Ana saya. Jadi kalau untuk menggabungkan seperti ini menjadi fa'altu, cukup digitukan aja. Enggak lagi fa'ala ana, enggak seperti itu. Jadi fa'altu. Apapun katanya selain fa'ala. Misalnya apa lagi? Melihat. Ya, melihat. Melihat adalah sami'a. Sami'a tambah ya, tambah ana. Tambah ana menjadi tinggal tambah tu. Tu adalah pengganti daripada ana. Tu adalah pengganti daripada ana. Jadi ini dia sami'tu, fa'altu, sama enggak? Sama ya. Tu adalah pengganti daripada ana. Jadi jangan lagi sami'a ana. Ini enggak tepat dalam penggunaan bahasa Arab. Itulah domir ya, domir munfasil namanya. Domir munfasil ini berfungsi untuk al-hasar wa taukid. Al-hasar wa taukid ya. Jadi dimunculkan dia, dimunculkan ya. Dimunculkanlah domirnya sebagai penegasan dan pembatasan. Misal misalnya Ahmad huwa talibun. Nah, Ahmad dia seorang siswa. Ahmad dia hanyalah, gitu kalau mengartikannya.
Ahmad dia hanyalah seorang siswa. Jadi oleh karena itu, ya, dengan adanya huwa di sini berarti Ahmad ini terbataslah profesinya. Jadi dia hanya seorang thalib. Ahmad dia hanya seorang thalib, seorang pelajar. Itulah fungsi daripada dhamir seperti itu, ya. Baik. Ya. Jadi kalau nanti di dalam pengaplikasian, ya, dalam pengaplikasian daripada kata, ya, maka nanti akan terlihat kata itu, ya, ada tambahannya. Misalnya nanti ketika dia menjadi apa? Nasab misalnya. Nasab itu biasanya dia menjadi objek. Jadi di sini misalnya iyahu, misalnya, ya, iyahu. Jadi hu adalah pengganti daripada huwa. Iyahu kepadanya, kepada dia. Kemudian yang ropa kosong, ya. Nah, seperti itu, ya. Ini ketika nasabnya, nasab iyahu, iyahuma, iyahum, ketika nasab. Ini juga nasab nasarahu, sama, ya, kembali pada huwa. Baladahu, ya, ketika jar juga sama. Bisa nanti baladahu atau baladihi, ya, fi baladihi misalnya. Jadi hu di sini adalah artinya dia, ya, artinya dia. Nasarahu, ya, iyahu adalah dia. Kalau yang anta misalnya iyaka, kepada engkau. Ka adalah pengganti daripada anta. Nasorta, ta pengganti daripada anta. Nasoroka ketika nasab, ya, ya, maka dia menjadi ini dhamir yang mutasil, ya, dhamir mutasil yang bersambung. Ini dalam posisi bersambung. Nasoroka, baladuka, ya, itu. Dah, jadi yang penting apa? Yang penting dari materi ini kalian hafal dulu, ya. Dhamir ini sebenarnya semuanya adalah 14. Coba kita hitung, ya. Huwa, huma, hum, hiya, huma, hunna, anta, antuma, antum, anti. 10. Antuma, antuna, ana, 14. Jadi ruas jari kita, kalau akan perhatikan ruas jari kita ini, ya, maka nanti akan terlihat, ya, kalau kalian melihat, ya, dari ruas jari, ya, perhatikan semuanya ada 14. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Sekarang coba kita lapaskan dhamir ini. Huwa, huma, hum, hiya, huma, hunna, anta, antuma, antum, anti, antuma, antunna, anna, nahnu. Pas 14. Jadi kalau kalian untuk melatih-latih, untuk mengulang-ulang, untuk merojaah, tinggal gunakan ini. Huwa, huma, hum, huwa, huma, hum, huwa, huma, hum, huwa, huma, hum. Yang kecil huwa, huma, hum. Yang kedua linking, ya, ciri manis. Huwa, huma, hum, hiya, huma, hunna, hiya, huma, hunna. Ini dari tengah. Anta, antuma, antum, anta, antuma, antum. Yang sini telunjuk. Anti, antuma, antuna, anti, antuma, antunna,
Yang terakhir ibu jari ana nahnu. Ana nahnu. Nah, itu cara melatihnya ya. Gunakan jari-jari kalian sebagaimana kalian dalam habis sholat berzikir ya, gunakan ini untuk zikirnya. Nah, sekarang ketika belajar sorob ini coba gunakan ruas jarinya ini ya untuk mentasrif domir munfasil ya. Huwa huma hum hiya huma hunna anta antuma antum anti antuma antunna ana nahnu. Huwa huma hum hiya huma hunna anta antuma antum anti antuma antunna ana nahnu, dan terus ya. Terus ulang-ulang supaya kalian paham dan bisa tergambar di dalam pikiran kalian. Jadi kemudian jangan lupa huwa dia laki-laki, huma dia berdua laki-laki, hum mereka laki-laki. Kemudian hiya dia perempuan, huma dia berdua perempuan, hunna mereka perempuan. Anta kamu laki-laki sendirian, antuma kamu berdua ya laki-laki, antum kalian tiga ya, dan seterusnya untuk laki-laki. Anti kamu sendirian untuk perempuan, antuma sama dengan yang di laki-laki ya, kalian berdua perempuan, kamu berdua. Antuna ini tiga dan seterusnya untuk perempuan yang mukhatabnya. Kemudian ana saya bisa untuk laki-laki dan perempuan. Nahnu ya kami bisa untuk laki-laki dan perempuan. Baik, barakallahu fikum. Baik, silakan nanti diulang-ulang lagi pelajarannya, insyaallah kalian bisa memahaminya. Ya. Baik, barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.